وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Pembahasan hari ini kita lanjut kepada kisah Ishak alaihissalam, yang mana Ishak ini adalah saudaranya Ismail alaihissalam. Sama ceritanya, tidak banyak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, cuman Allah ceritain bahwasanya Siti Sarah itu akan diberi anak namanya Ishak. Dikatakan bahwa Nabi Ishak lahir 14 tahun setelah Nabi Ismail alaihissalam, yang mana waktu itu umur Nabi Ibrahim sudah sangat tua dan sudah 100 tahun, sementara istrinya Sarah berumur 90 tahun. Tidak disebutkan banyak tentang Nabi Ishak di dalam Al-Quran. Wa zukira kadzalika innahu ulidal ishaqi waladan. Katanya dijelaskan, Nabi Ishak itu punya 2 orang anak. Ini kalau sudah bahas begini nih, ini biasanya diambil dari kisah-kisah Bani Israel, kisah Israiliyat yang tidak bertabrakan oleh Al-Quran, yang tidak bertabrakan dengan syariat kita, boleh diceritain. Hadisu'an Bani Israel wal haraj. Kata Rasulullah SAW, ceritain tentang Bani Israel tidak apa-apa, asalkan kata para ulama tidak bertabrakan dengan syariat Islam. La yusaddaq wa la yukazzab. Kita tidak boleh percaya 100% dan juga kita tidak boleh tidak terima 100%. Ya sudah, sebagai kabar saja. Kalau ada kabar-kabar yang tidak benar, silahkan diceritakan, tapi kasih tahu ini tidak benar. Ini adalah sebuah kebohongan. Salah satunya sekarang yang akan diceritakan, Nabi Ishak itu dijelaskan punya anak namanya Yakub wal Ais. Yakub sama Al-Ais, Ain ya sama Sod. Wa yuqalu lahu kiswatun batilah. Ada kisah yang batil tentang Nabi Yakub dan saudaranya Ais. Ini kebohongan yang dilancarkan mereka Bani Israel kepada Nabi Yakub alaihissalam dan kepada Nabi Ishak alaihissalam, yang mana kita tahu bahwa Ais ini bukan Nabi. Yang Nabi ini Ishak sama Yakub. Dikatakan Nabi Ishak itu dulu buta, teman-teman. Wa kana yuhibbu waladahul Ais aksar min Yakub. Katanya Nabi Ishak ini lebih cinta kepada anaknya Ais daripada kepada Yakub. Tapi istrinya Nabi Ishak itu sebaliknya, lebih cinta kepada Yakub daripada Ais. Si bapak lebih sayang sama si Ais, si ibu lebih sayang kepada Yakub. Fatolaba Ishak minal Ais an ya'tihi bizidi masmi liyakula minhum. Suatu hari Nabi Ishak ini memerintahkan anaknya Ais untuk berburu hewan, rusa atau kambing yang bisa diburu, dibakar dan dihidangkan kepada bapaknya. Berangkat Al-Ais berburu. Saat Ais berangkat berburu, ibunya ini mencuri kesempatan. Bilang sama Yakub, "Wahai Yakub, bapakmu nyuruh Ais keluar untuk berburu. Sekarang kesempatannya. Kamu ambil kambing atau rusa itu di kandang, kamu sembeli, terus kamu kasih ke bapakmu. Cepetan dan ngaku kamu itu Ais, biar kamu didoakan oleh bapakmu keberkahan." Karena bapaknya Ishak alaihissalam benci sama Yakub. Ini kebohongan ini yang dilancarkan oleh Bani Israel kepada Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Ya begitulah teman-teman, Bani Israel itu kurang ajar. Tepatnya bukan Bani Israel, tapi orang-orang Yahudi itu kurang ajar, tidak menghargai Nabi dan Rasul. Nabi sama Rasulnya dibuat cerita main-main. Apalagi kita semua yang orang Islam diinjek-injek sama mereka. Akhirnya datang duluan Nabi Yakub. Sudah siap hidangannya, tinggal disembeli, dibakar dan dihidangkan ke bapaknya. Diceritakan katanya Ais itu badannya itu banyak bulunya, teman-teman. Yakub itu sebelum datang ke bapaknya pakai baju yang banyak bulunya dari kain wol. Jadi kalau bapaknya dipegang, dipikir ini Ais. Dihidangkan, "Ini wahai ayah, kamu siapa?" Dipegang, "Saya Ais. Tapi kok suaranya kayak Yakub ya?" kata bapaknya. "Saya Ais ayah." Dimakan sama bapaknya. Didoainlah kebaikan sama bapaknya. Terus pergi Nabi Yakub.
Tak lama kemudian, Ais pun datang dan membawa hidangan yang diminta oleh bapaknya. Sudah dibakar, datang, "Wahai ayahanda, ini makanannya." Kata Nabi Ishak, "Makanan apa?" "Loh, bukankah ini bapak yang minta? Sudah dikasih barusan." "Saya wallahi tidak pernah kasih apa-apa. Saya baru datang sekarang." "Lah, yang tadi berarti siapa?" kata bapaknya. Dari situ katanya Ais tahu Yakub mengkhianatinya. Subhanallah. Kalau kita pikir, gimana Nabi bisa mengkhianati seseorang? Tidak mungkin pengkhianat itu dijadikan Nabi sama Allah. Sudah jelas cerita ini adalah cerita yang batil dan bohong. Lalu teman-teman sekalian, masuklah ke cerita kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. Kita tahu beliau itu adalah seorang nabi dan beliau adalah kakeknya Bani Israel. Keturunannya Nabi Ishak ini Nabi Yakub sama Ais, dua anak laki-lakinya. Tapi Yakub yang banyak keturunannya dan menjadi nabi dan rasul sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Terus Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Musa, Isa, Daniel, Samuel, semua nama-nama nabi Bani Israel ini keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Luar biasa, dan semuanya diganyang sama kaumnya. Ya begitulah Bani Israel. Dijelaskan teman-teman sekalian, Nabi Yakub alaihissalam dia tinggal di negeri Palestina, di Syam, karena Nabi Ibrahim itu hijrah dari Irak ke Syam. Tinggal di Irak sama Siti Sarah. Siti Hajar dibawa ke Ka'bah ke Jaziratil Arab. Siti Sarah tetap di sana. Siti Hajar sampai meninggal ada di Ka'bah. Punya anak Ismail, turun temurun sampai jadi Quraisy. Siti Sarah di sana sama, punya anak Ishak. Sudah tua renta sama Allah, dikasih hamil, dikasih anak yaitu Ishak alaihissalam. Subhanallah. Akhirnya teman-teman sekalian dijelaskan bahwasanya zahaba Yakub alaihissalam ila kholihi Laban fi Haran. Ada suatu tempat namanya Haran, ada di Palestina. Kalau tidak salah di Palestina, insya Allah betul. Berangkatlah Nabi Yakub ini jalan kaki dari kampungnya dia ke kampung saudara ibunya atau pamannya, mau kerja. Wa qabla ayyasila ilaihi adrakahu laifi tariq. Tapi di jalan sebelum sampai ke Haran sudah kemalaman. Jadi Nabi Yakub harus istirahat tidur. Fawadu'a hajaron wa nama alaihi. Dia cari batu untuk sandar, untuk naruh kepalanya, lalu dia tidur di situ. Faro'a ruya fil manam. Terus dia bermimpi. Dia bermimpi, Allah ja'ala wa ala fil manam. Dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tidurnya. Wa annallaha yaqulu lahu, dan Allah berkata kepadanya, sa'ubarik wa alaihi, saya akan memberi keberkahan kepadamu. Wa aksara jurriyatak, dan juga akan aku berkahi banyak dari keturunanmu. Wa aja'al hazihil ardilaka, dan anak akan bikin tempat yang kamu tiduri sekarang ini adalah negaramu atau tempat kekuasaanmu. Akhirnya terbangun Nabi Yakub, dia ingat mimpinya. Terus di batu itu sama dia ditandai batunya. Batu yang sama dia dibuat bantal tadi itu, dia buat dia tidur. Sama Nabi Yakub dikasih tanda, suatu hari anak bakal balik lagi ke sini, kata Nabi Yakub. Lalu berangkatlah Nabi Yakub alaihissalam ke tempat pamannya. Makanya dikatakan summa sama zalikal makan baitil. Tempat itu dikasih nama Baitullah, tapi pakai bahasa Ibrani, jadi berubah Bait'il. Il itu katanya orang Ibrani artinya Allah. Tapi kita orang Islam tidak boleh nyebut Allah, nambahin namanya Allah yang sudah ada, terus sama kita ditambahin il namanya Allah. Tidak boleh. Karena asma Allah tauqifiyah. Nama-namanya Allah itu tauqifi, harus ada dalilnya. Baru bisa kita sebut ini namanya Allah atau sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begini-begini, dapat satu yang tidak jelas, tidak boleh kita nisbatkan Allah kepada nama tersebut. Ini mereka yang mengatakan salah satu dari nama Allah itu Il. Makanya kita lihat Israel. Apa artinya Israel? Karena Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Isra artinya abdul, hamba. Il itu artinya Allah. Maksudnya Abdullah, hamba Allah. Bahasa Ibraninya Abdullah itu Israel.
Jibril, Mikail, itu semuanya Allah yang kasih nama. Tapi kita tidak boleh sebut bahwasanya salah satu nama Allah itu Il. Maka teman-teman sekalian, sampailah Nabi Yakub alaihissalam ke rumah pamannya. Wastaqarra indahu mudatan tawillah. Kerja di sana dengan waktu yang lama. Summa tolaba min kholihi an yatazawwaja ibnatahu. Ya, seperti biasa teman-teman, mata bertemu mata, hati berkata-kata. Nabi Yakub alaihissalam lihat pamannya punya anak cantik, 2 anaknya perempuan. Kakaknya namanya Ilya, adiknya namanya Rahil, sepupunya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub bilang, "Ya Khal, wahai paman, nikahkan anak sama anakmu yang namanya Rahil." Nabi Yakub sudah ngincer. Oh, ini yang cocok. Cocok ini. Cepat nikahi anak sama Rahil. Jangan ditunda-tunda lagi. Baik, kata pamannya. Maharnya apa? Anak kerja sama kamu, maharnya. Baik, 7 tahun kamu kerja sama saya, maharnya, kata pamannya. Baik paman, kata Nabi Yakub. Dan setelah selesai kerja 7 tahun, Nabi Yakub bilang, nikahi anak sekarang karena anak sudah kerja 7 tahun. Qala af'al. Oke, kata pamannya. Fawazahu, dinikahi sama pamannya. Selesai acara, akad nikahnya selesai, masuk Nabi Yakub ke dalam rumahnya, mau ketemu sama Rahil yang cantik, istrinya. Masuk ke rumahnya teman-teman. Setelah dibuka, loh, bukan Rahil ternyata, tapi kakaknya si Lia yang dinikahin sama Yakub. Marah Nabi Yakub. Wah, ndak bener ini. Ana minta adiknya, kok dikasih kakaknya? Subhanallah. Akhirnya ndak terima, komplain ke mertua. Wahai paman, kamu sudah janji mau nikahin Ana sama Rahil, tapi kok kakaknya yang dinikahi? Ana ndak mau sama kakaknya. Dijelaskan, ya bunayya, wahai anakku, ponakannya maksudnya. Laisa min sunnatina antu zawajal kubra qabla sugro. Bukan dari sunnah kami, bukan dari adat kami, bukan dari cara kami nikahin yang kecil dulu, baru yang tua. Ndak bisa. Tapi yang tua dulu, baru yang kecil. Ngotot nih Nabi Yakub. Ndak bisa, ana mau nikah sama Rahil. Ya sudah, ndak apa-apa, kata pamannya. Maharnya kerja 7 tahun lagi, ana nikahin sama Rahil. Kerja 7 tahun, nikah sama Rahil. Poligami kakak adik. Jadi dulu syariatnya sebelum Islam itu ndak dilarang nikah kakak adik. Sudah nikahin kakaknya, nikahi lagi adiknya, ndak apa-apa. Baru datang di syariatnya Nabi Muhammad SAW, syariat Islam datang, ndak boleh seseorang sudah menikahi kakaknya terus menikah lagi dengan saudara si istri, itu ndak boleh. Lalu teman-teman sekalian, demi mengejar cintanya itu, kerja lagi Nabi Yakub selama 7 tahun. Sesampainya 7 tahun, akhirnya nikah sama Rahil. Dapat sudah cintanya Nabi Yakub, yaitu Rahil. Jadi 14 tahun. Lalu digenapkan sama Nabi Yakub alaihissalam, ditambah 6 tahun lagi, genap 20 tahun tinggal di Haran. Saat Nabi Yakub kerja sama pamannya, kerjanya itu mengembala kambing. Katanya dijelaskan Allah kasih rezeki yang sangat banyak, berkah. Sebagaimana mimpinya dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta kafura maluhu jibtan, sampai banyak hartanya. Pamannya dan Nabi Yakub juga banyak hartanya. Waruziqo bi auladin kusur salawatullahi wassalamu alaih, dikasih rezeki anak yang banyak juga. Ruziqo min Lia, istri pertama Lia, kakaknya Rahil, punya anak 6. Yang pertama namanya Raubil, terus Syamun, terus Lawi, terus Yahuza, Iskar, terus Zailum. Mereka berenam semua laki-laki. Anaknya Nabi Yakub dari Lia. Sedangkan Rahil ndak hamil-hamil, ndak punya anak. Akhirnya si Rahil ngasih budaknya ke Nabi Yakub. Ngerasa ndak enak sama suaminya, ini ana hadiahkan budak ana buat kamu wahai suamiku. Barangkali bisa kasih kamu anak. Berangkat Nabi Yakub, punya anak lagi, tambah 2 lagi. Jadi sudah 8 anak Nabi Yakub. Dijelaskan di sini bahwasanya nama anaknya dari budak Rahil ini, pertama Dan yang kedua Niftali. Nah, Lia ndak terima, Rahil bisa kasih budak, ana bisa kasih juga, kata dia. Dikasih budak lagi, subhanallah.
4 sudah istrinya Nabi Yakub. Dan dari budaknya Lia punya anak lagi 2, namanya Jad sama Ashid. Jadi sudah 10 anaknya Nabi Yakub, semuanya laki-laki. Allah bilang, Ana kasih keberkahan kamu dan kepada keturunan kamu semua diberkahi. Akhirnya namanya Nabi Yakub ini cinta sama Rahil, pengen punya anak dari Rahil, kepengen ada buah hati dari Rahil. Akhirnya angkat tangan Nabi Yakub alaihissalam berdoa kepada Allah pengen punya anak dari Rahil. Rahil pun sama berdoa pengen punya anak, ya Allah pengen ngasih suaminya anak. Diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir 2 anak dari Rahil. Mereka adalah Yusuf alaihissalam sama Benyamin. Jadi kita tahu sekarang kenapa Nabi Yakub ini condong kepada Nabi Yusuf. Ini yang diharap soalnya, Nabi Yusuf sama Benyamin adiknya. Jadi total anaknya Nabi Yakub adalah 12. Kita sudah tahu sekarang kisahnya 12 anak Nabi Yakub ini dari mana keluarnya. 6 dari Lia, 2 dari budaknya Rahil, 2 lagi dari budaknya Lia, dan terakhir 2 dari Rahil. 2 ini yang ditunggu sama Nabi Yakub, Yusuf alaihissalam dan Benyamin. Lalu teman-teman sekalian, Yakub alaihissalam ya bani Baitul Maqdis. Maksudnya dikatakan orang pertama membangun Baitul Maqdis itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dan dikatakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, baina bina il Baitil Haram mi wa bina il Baitil Maqdis 40 sanah. Antara dibangunnya Baitul Haram Mekah sama Baitul Maqdis jaraknya 40 tahun. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail bangun Baitul Haram Ka'bah. Habis itu 40 tahun kemudian cucunya membangun Baitul Maqdis. Lihat keturunannya Nabi Ibrahim. Makanya dikatakan Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Baitul Maqdis dibangun oleh Nabi Yakub alaihissalam dan dijelaskan bahwasanya wa kanat li Yakub amwal katsiratun faqadamaha baina yadayhi bisaratun li abihi wa akihil is. Karena sudah 20 tahun kerja, banyak uangnya, banyak penghasilannya, dikasih ke bapaknya, dikasih ke saudaranya yang namanya Ais tadi. Summa maru alal makan allazi qadarahu qabla isrina sana. Dia melewati tempat 20 tahun yang lalu yang sama dia dikasih tanda dulu. Dan ternyata batunya masih ada teman-teman. Tandanya masih ada, tidak hilang. Wahiyya sakroh alatina ma'alaihi. Batu yang dibuat tidur sama dia. Wabana hunaka Baitul Maqdis. Karena banyak uangnya, bangunlah di situ Nabi Yakub alaihissalam Baitul Maqdis. Kasih tembok Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Lalu teman-teman sekalian, kita tahu bahwasanya Baitul Maqdis adalah masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram. Dan juga setelah itu Nabi Yakub pulang kepada bapaknya, ke rumahnya bapaknya. Wa tufiya Ishaq ba'da muddah. Dan Nabi Ishaq meninggal dunia tidak lama setelah itu. Wakila innahu balaqo minal umri samanina wa mi'ati sana. Saat Nabi Ishaq meninggal dunia, umurnya itu 180 tahun. Wal ilmu indallahi azza wa jalla. Tapi Allah yang lebih tahu. Itu hanya diriwayatkan oleh sebagian ahli tafsir dan ahli sejarah. Lalu teman-teman sekalian, dijelaskan di sini Yakub wa Israil, yuqalu lahu Yakub wa yuqalu lahu Israil. Jadi kita itu teman-teman sekalian, kalau doa bukan melaknat, laknatullah ala Israil, tidak boleh, haram. Karena Israil itu adalah nama lainnya Nabi Yakub alaihissalam. Makanya mereka kaum Yahudi bikin negara namanya Israel, biar tidak bisa didoain. Karena Israel namanya nabi kita juga. Nabi Yakub adalah seorang nabi. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.